Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya apa hukum menembak SIM? Apakah sama dengan suap? Apakah hukum menembak SIM? Apakah sama dengan suap? SIM kayak ditembak. Jadi gini, kalau yang kita maksudkan adalah jalan keluarnya gini, saya lebih baik kasih jalan keluar aja. Di sana ada perwakilannya, dia yang antri, dia yang urus sana, karena kenal maka dipercepat. Itu nggak ada masalah. Tapi jangan sampai nembak SIM di mana kita nggak berhak kemudian kita ngasih. Itu nanti jadi suap, ya. Jadi suap itu apa gitu saya kira. Suap itu adalah pemberian sesuatu untuk mendapatkan hal yang bukan menjadi hak kita atau menggugurkan yang menjadi kewajiban kita. Tetapi manakala kita sudah persiapkan semuanya, tapi saya nggak maulah bolak-balik nunggu lama gitu ya. Nanti ada yang ngurusi kita bayar, nggak ada masalah itu. Bisa dipahami ya? Begitu ya. Tidak usah menembak SIM karena SIM tidak salah apa-apa, tidak usah ditembak. Pertanyaan di YouTube, Ustadz. Assalamualaikum, mohon tanya Ustadz, kami pernah mengikuti kajian di YouTube yang menyebutkan bahwa di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari juga terdapat perawi dari ulama Syiah. Benarkah Ustadz? Perlu kita ketahui, Imam Bukhari sendiri ya itu tidak mempercaya orang Syiah. Maka ketika mereka dikatakan ada orang tasyayyu dulu, itu ada dua. Perlu kita ketahui, tasyayyu dalam politik dengan meyakini bahwa ketika sudah masa tabi'in, kalau sudah masa tabi'in, bahwa penerus Rasulullah ya, itu lebih berhak berkuasa menjadi imam daripada yang lainnya, dan tidak pernah mengkafir-kafirkan para sahabat. Itu tasyayyu yang dalam arti tasyayyu politik. Tapi kalau tasyayunya itu tasyayyu ideologi, mengkafir-kafirkan Abu Bakar dan Umar, melaknatnya, nggak mungkin ada dalam kitab Bukhari. Ya. Kitab Bukhari sendiri ya mencela dan melaknat orang-orang Syiah. Iya. Baik Ustadz, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ustadz, Afan bertanya bagaimana cara menghadapi riba di zaman modern ini Ustadz? Riba itu kan diem aja ya. Riba itu kalau kita nggak deketi dia nggak akan ngejar-ngejar kita. Caranya gimana? Ya nggak usah berhubungan dengan riba. Jangan sampai kita mencari utang dengan riba. Jangan sampai kita cari modal dengan riba. Ya. Dan caranya apa supaya kita terhindar dari riba? Bangun kepercayaan di antara kaum muslimin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kesuksesan ekonomi kaum muslimin dengan ditakdirkan sebagian kaum muslimin itu punya duit tapi nggak bisa kerja, dan sebagiannya ada yang pintar kerja tapi nggak punya duit. Kalau kedua-duanya ini memiliki akhlak yang baik, memiliki integritas diri yang baik, pastilah apa? Ketika ketemu yang punya modal makan menyalahkan kepada yang bisa kerja, maka di situ ada sistem mudharabah. Jadi kalau kita memperkuat mudharabah, bukan mudharabah itu bukan saling pukul ya, dorobah ya teribu, tapi apa? Sama-sama memberikan kepercayaan dalam pengelolaan dana. Yang satu tenaganya, yang satu modalnya, itu luar biasa itu. Yang kedua, supaya kita terhindar riba. Supaya kita terhindar riba, salah satunya dengan BU Salam. Jadi banyak petani-petani itu dulu
terlilit utang dengan bank. Karena apa? Dia butuh pupuk, dia butuh ini, nggak punya duit segala macamnya. Coba kalau kemudian ada hubungan baik antara pedagang yang sayang sesama umat manusia dan ada petani, maka bisa dengan baik salam. Contohnya, yang punya duit banyak ngomong dengan petani, engkau bisa produksi berapa setahun itu? Sekian. Oh, saya butuh butuh beras sekian. Contoh yang pondok ini ya. Saya sebetulnya udah mintakan itu pada. Coba pondok ini punya kebutuhan pondok ini, masya Allah ya, sebulan sehari itu 100 kilo kan ya. Ya, kalau kita 1000, kemudian setiap kilo dapat 10 orang, kan sudah 100 kilo. Itu 1 kuintal itu. Piye 1 kuintal kok dimasak kabeh gitu. Itu kalau kali 30 sudah 3 ton. 3 ton itu kalau kali 10.000 sudah berapa? Hitung dewe. Itu kalau kita ngomong dengan, karena petani butuh duit untuk ini nih. Udah kalau begitu saya beli. Dapat harganya lebih murah dan petani terhindar dari riba. Jadi banyak sebetulnya, asalkan ada trust, ada kepercayaan di antara kaum muslimin, maka insya Allah bisa terhindar. Di antaranya juga orang yang kaya, jangan pemikirannya itu pemikiran bisnis terus, tapi pemikiran sosial penting juga. Saya ingin merindukan yang untuk dilakukan di pondok ini, seperti yang dilakukan di Solo ya. Di Solo itu sudah alhamdulillah sudah dibikin bank pemodalan ini. Jadi kita punya duit, kemudian kita cari pedagang-pedagang yang terlilit rentenir ya, bank plecit ya. Itu bank plecit itu yang di pasar-pasar itu ngeri itu sampai 100% lebih. Padahal yang diutang cuma 1 juta, tapi harus bayar 2 juta gitu. Nah itu caranya kita deketi, kita kasih modal. Udah kita bayarin, lepas itu. Nanti kembali sesuai dengan apa yang diambil. Itu Masya Allah. Dan saya ingin itu nanti bisa diperbesar sampai berapa miliar di pondok ini juga, sehingga lingkungan semuanya merasakan indahnya bersama dengan Islam. Iya. Pertanyaan dari saya Ustaz, kalau sudah terlanjur masuk riba, seperti kata orang, lancar kena bunga, telat kena denda, macet kena sita, lunasi kena penalti. Kayak maju kena mundur kena, bagaimana Ustaz untuk? Ya saya kira kalau bisa dengan cara kekuatan mengatakan bahwa riba itu legal, itu terutama yang pelecit itu. Pernah itu ada saudara kami yang begitu, itu anaknya itu ini wartawan, datangi yang ngutangin, nih mana mau diperkarakan atau diselesaikan, saya akan bayar semua utang kami, keluarga kami saya akan bayar, keluarkan semuanya itu sertifikat, karena takut akhirnya cukup bayar dengan itu, bisa bagian dengan cara gitu ya. Tapi kalau tidak ya namanya dosa, gimana? Dosa yang lebih cepat ya lebih baik kita cepat bayar aja gitu. Cuma tadi pernah penalti, ini lucunya itu. Jadi mestinya itu kalau yang ada itu dok wa ta'ajjal. Jadi kalau kita bayar cepat mestinya kemudian utangnya itu dipotong gitu kan, ya ribanya dipotong, itu dok wa ta'ajjal. Tapi kalau sekarang udah dibikin, Anda bayar penuh malah dapat penalti, harus bayar lebih gitu ya. Anehnya kok sama mau Ustaz. Ya itulah. Gak ada lain kecuali iman yang menyelesaikan. Baik Ustaz, kita lanjutkan. Syukran atas jawabannya Ustaz. Ustaz, dari pertanyaan di YouTube Ustaz, kemarin ngendikan dalil tentang gambar. Jenengan ngendikan dalil tentang gambar. Kami di rumah tidak pajang foto, tetapi bungkus susu dan diapes anak ada gambar. Ada gambar-gambarnya, bagaimana Nji?
Jadi yang dilarang itu gambar yang disucikan, gambar yang dikultuskan, yang dihormati. Tetapi kalau gambar itu kemudian sudah diremehkan, maka pernah Rasulullah SAW masuk rumah, di situ ada gordeng yang ada gambarnya, Rasul langsung berubah. Kemudian apa? Diambil, dirobek, gitu kan? Dijadikan alas, dijadikan ini, nggak ada masalah. Ya. Jadi caranya begitu, kalau ada gambar-gambar tapi tidak dipasang, cuma yang geletak gitu, ya itu insya Allah tidak ada masalah. Ustaz, pertanyaan dari santriwati Ustaz. Afwan, saya mau bertanya, saat kami belajar sejarah Islam, periodisasi zaman Islam dibagi menjadi masa kelahiran, kejayaan, dan kejatuhan. Pertanyaannya, kapan masa kejayaan Islam dengan kondisi sekarang ini, Ustaz? Tanya kejayaan Islam zaman sekarang, kan gaib. Jawabannya adalah ketika kita jaya dengan Islam. Ketika pribadi kita sudah merasa jaya dengan Islam, merasa hebat dengan Islam, merasa bangga dengan Islam, dan merata seluruh kaum muslimin atau mayoritas kaum muslimin atau ahlul haq di antara kaum muslimin, maka insya Allah akan jaya. Istilahnya apa? Kalau kaum muslimin yang komitmen dengan Islam mencapai 1/3 daripada seluruh jumlah penduduk. Jadi kalau partai Islam itu mendapatkan suara 33%, dan kaum muslimin punya tentara yang imannya 100%, 12.000. Jadi kalau kelaskaran itu punya jumlah 12.000 tapi punya iman yang 100%, insya Allah nggak terkalahkan. La yughlaba 12.000 min qillah. 12.000 itu tidak akan bisa dikalahkan karena jumlahnya sedikit, asalkan imannya 100%. Ya, itu nggak bisa diwakili 24.000 kalau imannya 50%, dan nggak bisa diwakili 1 miliar kalau imannya cuma 1%. Iya. Lanjut Ustaz, bagaimana cara berdakwah di kalangan masyarakat awam jika kita sudah dipandang tertutup dahulu? Maksud dari tertutup ialah kita santri keluaran pondok dengan jilbab besar, cenderung diam dan mungkin bercadar. Ya, sebetulnya tergantung pembawaan kok. Maka kita juga harus merobek sekat itu dulu. Kita dakwah itu tidak harus langsung duduk alhamdulillah wassalat, enggak harus itu ya. Tapi bergaul, kelemah lembutan sampai kita diterima oleh masyarakat. Setelah itu kita ngobrol dengan mereka, bawa kepada kebaikan. Caranya begitu ya. Jadi harus ada madakhil qulub ya, kita masuk ke dalam hati mereka. Maka Rasulullah SAW kan menguji penerimaan publik dengan dia. Beliau dikatakan apa? Beliau mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau aku ngasih tahu bahwa kalian akan diserang musuh pak malam hari atau sore hari atau pagi hari? Begitu. Itu menunjukkan apa? Uji publik dulu siapa dirinya dan bagaimana penerimaan publik. Maka kalau kita mau dakwah, kita harus bergaul dengan masyarakat. Iya. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil musyrikin. Iya. Syukran Ustaz. Pertanyaan dari Gedung Timur Ustaz, Gedung Timur. Ingin bertanya, apakah jika imam tidak membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah, sholat jamaahnya tetap sah? Jazakumullah khair Ustaz. Sesuai dengan keyakinan imamnya. Kalau imamnya itu mazhab Maliki dan dia meyakini bahwa membaca basmalah adalah sunnah bukan wajib, maka sah-sah saja. Karena apa? Kita akan diperlakukan oleh Allah sesuai dengan niat kita dan dia sesuai dengan niat dia. Ya. Kemudian kecuali kalau dia mazhabnya Syafi'i, kemudian tidak baca basmalah, ya harus diulang itu, harus dibaca basmalah itu karena basmalah bagian daripada Al-Fatihah. Ya.
Pertanyaan dari Gedung Timur, Ustaz. Masih dari Gedung Timur, ingin bertanya apakah surah At-Taubah dari tengah surat juga diharamkan mengawali dengan basmalah, Ustaz? Ya, sebetulnya At-Taubah secara keseluruhannya nggak usah pakai bismillah. Hatta kita baca di tengah-tengah juga nggak baca bismillah. Ya. Intah, Ustaz. Ya. Selesai pertanyaan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa tadi ininya? Kunci-kunci katanya apa? Keyakinan dalam kebenaran, tegas dalam kebenaran, memahamkan, meyakini kebenaran dengan dalil dan argumen yang kuat. Iya. Toleransi tidak boleh berdampak mencampur adukan hak dan batil. Kita harus tegas dalam akidah walaupun lembut dalam pergaulan. Ya. Yang tahu gaibnya Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati orang yang ya mendakwakan dirinya tahu gaib, jangan sampai kita tertipu dengan mereka. Kalau kita mempercayai mereka, datang ke dukun, datangnya saja sholat 40 hari tidak diterima. Kalau membenarkan, maka telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira begitu. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli itsmin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.